Oke, jadi kita bahas dulu dari awal sebenarnya uang itu apaan sih? Jangan langsung mikir duit kertas yang kamu pegang di dompet ya. Karena uang itu lebih dari sekadar lembaran kertas atau saldo digital di rekening. Uang itu sebenarnya alat tukar, alat buat mempermudah pertukaran barang dan jasa. Zaman dulu orang barter, lu punya ayam lu tuker sama beras. Tapi masalahnya barter itu ribet banget. Gimana kalau orang yang punya beras nggak butuh ayam? Nah, disitulah muncul konsep uang. Uang bikin hidup kita jauh lebih simpel. Nggak perlu nyari orang yang pengen ayam buat dapat beras. Tinggal jual ayam dapat uang beli beras. Gitu. Pertama, definisi dan fungsi uang. Jadi kalau mau didefinisiin secara sederhana, uang itu alat tukar yang disepakati bersama untuk memudahkan transaksi ekonomi. Tapi fungsi uang nggak cuma satu, bro. Ada 4 fungsi utama. Fungsi satu alat tukar. Ini yang paling basic. Lo pakai uang buat beli barang atau jasa. Daripada barter, tinggal bayar. Simple. Fungsi 2, satuan hitung atau unit of account. Uang juga dipakai buat mengukur nilai suatu barang, misalnya motor harganya 20 juta. Itu memudahkan kita ngebandingin. Motor 20 juta, laptop 10 juta, kopi 20 ribu. Jadi kita ngerti mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Fungsi 3, penyimpan nilai atau store of value. Lo bisa nyimpen uang sekarang, terus pakai nanti. Misalnya lo nabung 1 juta hari ini, lo bisa beliin sesuatu minggu depan. Tapi ini fungsinya mulai terganggu karena inflasi ya. Nanti kita bahas. Fungsi 4, standar pembayaran utang atau standard of deferred payment. Uang juga bisa dipakai buat bayar utang di masa depan. Makanya kita bisa cicilan, kredit, dan sebagainya. Jadi uang bukan cuma media transaksi, tapi juga cara kita ngitung, nyimpen, dan janjiin pembayaran. Kedua, jumlah uang itu nggak sembarangan. Sistem tertutup. Nah, ini bagian yang banyak orang nggak ngerti atau belum sadar. Jumlah uang yang beredar itu nggak bisa sembarangan ditambahin. Kenapa? Karena yang berhak bikin atau nyetak uang di Indonesia cuma satu, Bank Indonesia, BI. Bahkan kalau lo nyetak uang sendiri di rumah pakai printer, itu namanya pemalsuan. Dan lo bisa masuk penjara. Kenapa harus dibatasin? Karena uang itu sistem tertutup. Artinya uang yang beredar harus sesuai sama kondisi ekonomi negara. Ada pengendaliannya. Lo nggak bisa tiba-tiba cetak banyak duit terus bagi-bagi ke semua orang. Karena kalau semua orang tiba-tiba punya banyak uang, harga barang bakal naik gila-gilaan. Itu namanya inflasi. Contohnya, Venezuela, Zimbabwe. Negara-negara itu nyetak uang semaunya sendiri. Akhirnya uang mereka jadi nggak ada nilainya. Lo bisa beli sebutir telur pakai setumpuk uang. Kacau kan? Jadi BI harus ngejaga biar jumlah uang yang beredar seimbang sama jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Gak bisa asal cetak. Sistem ini bikin uang jadi langka dalam arti yang sehat. Karena kelangkaan itu yang bikin uang punya nilai. Terus banyak juga yang mikir, kan sekarang uang nggak harus dicetak, bisa digital. Ya benar, tapi tetap aja uang digital itu harus terdaftar dan dikontrol sistem perbankan dan otoritas keuangan. Misalnya saldo rekening bank kamu itu realnya disimpan dan dicatat oleh sistem yang terhubung ke BI. Jadi bukan cuma angka-angka fiktif. Nah, sistem tertutup ini juga jadi alasan kenapa kita nggak bisa seenaknya menciptakan uang sendiri. Karena nilai uang itu datangnya dari kepercayaan kolektif dan kendali resmi negara. Kalau tiba-tiba semua orang bisa bikin mata uang sendiri dan dipakai buat transaksi sehari-hari, ya sistem ekonomi bakal berantakan, gak ada stabilitas, gak ada patokan nilai, dan ujung-ujungnya ya chaos. Makanya uang punya aturan main. Harus ada pengendalian jumlahnya, dan itu harus lewat otoritas resmi. Karena nilai uang bukan cuma dari kertasnya, tapi dari rasa percaya bahwa uang itu bisa dipakai buat beli sesuatu. Dan karena nilainya datang dari kepercayaan kolektif itu tadi, maka menjaga kestabilan uang jadi salah satu tugas utama bank sentral. Mereka harus jaga supaya jumlah uang beredar pas, inflasi terkendali, dan nilai tukar nggak gonjang-ganjing. Itulah kenapa uang itu bukan sembarang benda dan bukan cuma soal jumlah, tapi soal sistem, soal kepercayaan, soal kontrol. Oke, kalau lo perhatiin ya, dari SD sampai kuliah, kita tuh diajarin buat jadi pinter, nurut, dan kerja keras. Lo belajar matematika, fisika, sejarah, PPK, biologi, dan lain-lain. Lo disuruh disiplin, masuk pagi, ikut ujian, ngerjain tugas. Tujuannya apa? Supaya nanti lulus dan bisa dapat kerja yang bagus. Itu yang diajarin sekolah. Kerja bagus sama dengan gaji bagus sama dengan hidup aman. Udah, titik. Jadi sejak kecil kita dibentuk buat ngejar pendapatan aktif. Artinya, lo kerja, lo dapat duit. Gak kerja, ya nggak dapat apa-apa. Gampangnya, duit lo tergantung seberapa keras dan seberapa lama lo kerja. Dan ini bukan hal jelek ya. Gue juga dulu mikirnya begitu karena sekolah ngajarin kalau kerja keras itu kuncinya. Kerja keras sama dengan sukses. Mau jadi dokter, pengacara, PNS, insinyur, semuanya kerja keras dulu baru dapat gaji. Masalahnya,
Gak ada yang ngasih tahu kalau ternyata itu baru setengah cerita. Yang gak diajarin sekolah adalah bahwa kalau lu cuma ngandelin pendapatan aktif seumur hidup lu akan selalu ada di lingkaran kerja. Capek, dapat gaji, habis, kerja lagi. Dan itu terus berulang. Sekolah gak ngajarin tentang pendapatan pasif. Gak pernah ada pelajaran cara bikin uang kerja buat lu. Gak ada mapel bagaimana membangun aset yang menghasilkan. Gak ada guru yang bilang, selain kerja di kantor, kamu juga bisa bikin sistem biar duit datang sendiri walau kamu lagi tidur. Padahal, di dunia nyata, itu yang bikin orang bisa bebas secara finansial. Coba lu pikir, kalau lu dapat gaji 10 juta per bulan, dan pengeluaran lu 8 juta, berarti sisa 2 juta doang tiap bulan. Lu simpen 2 juta ini, tapi harga-harga tiap tahun naik. Mau nyampe kebebasan finansial butuh waktu 30 tahun, dan itu pun belum tentu cukup. Sementara ada orang lain yang bangun bisnis digital, atau punya 3 rumah kontrakan, atau punya saham di 5 perusahaan besar, dan tiap bulan dapat duit masuk jutaan bahkan puluhan juta, tanpa kerja tiap hari. Mereka bisa liburan, bisa quality time, bisa mikirin hidup. Dan lo masih stuck di macet, masih lembur, masih ngatur sisa gaji biar gak jebol akhir bulan. Kenapa ini gak diajarin di sekolah? Karena sekolah dibangun bukan buat bikin entrepreneur atau investor. Sekolah dibentuk buat mencetak pegawai, buat ngisi sistem industri. Lu nurut, lu kerja, lu patuh sama struktur, lu dapat imbalan. Makanya mindset yang dibentuk, lulus dengan nilai bagus, masuk kerja di perusahaan stabil, terima gaji bulanan, dapat THR dan pensiun. Udah, itu target hidupnya. Gak ada tuh kurikulum yang ngajarin gimana cara invest di saham sejak muda, gimana ngerti arus kas, gimana bangun sistem digital yang auto menghasilkan duit, atau gimana beli properti yang bisa disewain dan hasilin pendapatan pasif. Dan yang paling penting, sekolah nggak ngajarin bahwa waktu kita tuh terbatas. Kerja aktif sama dengan tuker waktu buat uang. Tapi lu cuma punya 24 jam sehari, dan tenaga lu nggak bakal selamanya kuat. Kalau lu sakit, atau lu pensiun, atau lu di PHK, penghasilan aktif lu bisa langsung nol. Makanya banyak orang yang akhirnya panik di usia 40-50-an karena mereka sadar selama ini cuma punya satu sumber penghasilan dan itu bisa hilang kapan aja. Sementara pendapatan pasif itu beda. Pendapatan pasif itu duit dari properti yang disewain, dividen dari saham, royalti dari karya, penghasilan dari konten yang masih ditonton, pemasukan dari bisnis yang udah jalan pakai sistem. Pendapatan pasif itu nggak tergantung jam kerja lu. Lu bisa tidur, bisa jalan-jalan, bisa sakit, tapi duit tetap masuk. Bukan karena lu kerja terus, tapi karena lu udah bangun aset atau sistem yang kerja buat lu. Masalahnya, kita semua tumbuh besar di sistem yang ngajarin kita buat jadi roda, bukan jadi pemilik mesin. Kita belajar gimana caranya jadi karyawan yang baik, tapi nggak pernah diajarin gimana jadi pemilik usaha, atau gimana punya aset yang bisa narik duit masuk. Jadi wajar banget kalau pas sudah masuk dunia kerja, banyak yang ngerasa capek, stuck, atau bahkan frustrasi. Karena hidup kok rasanya nggak maju-maju. Padahal bukan salah lu cuma nggak pernah dikasih tahu bahwa ada cara lain. Dan kabar baiknya, sekarang lu tahu, lu bisa mulai dari kecil. Mulai nyisihin sebagian dari pendapatan aktif lu. Buat pelan-pelan bangun pendapatan pasif. Mungkin sekarang lu masih kerja 9-5. Gak masalah. Tapi mulai pikirin apa yang bisa gue bangun yang nanti bisa ngasih penghasilan walau gue nggak ngelakuin apapun hari itu. Itu bisa mulai dari investasi rutin, bikin konten, bangun produk digital, mulai bisnis kecil-kecilan yang bisa lo otomatisasi, bikin aset yang punya potensi jangka panjang. Karena intinya cuma satu, pendapatan aktif bikin lo bertahan, tapi pendapatan pasif bikin lo bebas. Oke, gini. Kebanyakan orang dari kecil tuh dikasih mindset kayak gini, waktu itu uang. Kalimat ini sering banget kita dengar dan sekilas benar, tapi kalau lo pikirin lebih dalam sebenarnya waktu jauh lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena uang bisa dicari lagi, uang bisa ditambah. Lo bisa kerja lembur, dapat proyek tambahan, dagang, freelance, investasi, duit bisa balik. Tapi waktu, sekali lewat nggak bisa diulang. Lo nggak bisa beli ulang umur 20 lo yang udah lewat. Lo nggak bisa beli balik 5 tahun yang kebuang buat kerja di tempat yang salah. Itu kenapa banyak orang sukses yang akhirnya sadar. Main game di hidup ini bukan soal ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi soal gimana cara make waktu sebaik-baiknya. Dan disinilah muncul konsep yang keren banget, time leverage. Artinya gimana caranya lu pakai waktu orang lain, sistem atau teknologi buat dapetin hasil lebih banyak daripada kalau lu ngandelin waktu lu sendiri. Karena lu cuma punya 24 jam sehari. Lu nggak bisa nambahin, tapi lu bisa ngaliin waktu lu. Kalau lu ngerti cara leverage. Misalnya gini, lu kerja sendiri, 1 jam sama dengan 1 jam hasil kerja. Tapi kalau lu punya tim 5 orang, kerja bareng selama 1 jam sama dengan 5 jam hasil kerja. Itu
Itu artinya lu baru aja ngaliin waktu lu sendiri pakai waktu orang lain. Atau contoh lain, lu bikin video YouTube satu kali, lu capek banget 8 jam ngedit. Tapi pas videonya naik, ditonton ribuan orang berulang-ulang. Lu lagi tidur pun video itu tetap kerja. Itu leverage. Lu udah ngeluarin waktu 8 jam, tapi hasilnya bisa jalan sendiri buat minggu-minggu bahkan tahun-tahun ke depan. Kebanyakan orang yang stuck di hidup, itu karena mereka selalu tukar waktu buat uang. Mereka kerja keras, lembur, capek, tapi tetap merasa kekurangan. Karena ya itu tadi, lu cuma bisa kerja segitu-gitunya. Coba bayangin, lu kerja 12 jam sehari. Udah maksimal tuh, lu dapat 10 juta sebulan. Tapi lu pengen nambah penghasilan. Lu udah gak punya waktu lagi buat kerja tambahan. Akhirnya mentok. Sementara orang lain yang ngerti time leverage, mereka nggak mikirin gimana kerja lebih keras. Mereka mikirin gimana bikin sistem yang kerja buat gue. Time leverage itu bukan berarti lu jadi pemalas yang pengen kaya tanpa ngapa-ngapain. Justru ini butuh kerja keras di awal, tapi kerja kerasnya buat bangun sesuatu yang bisa jalan sendiri. Contohnya, lu bangun bisnis kecil yang punya SOP jelas, bisa dijalanin karyawan. Lu bikin e-book atau course online, bikin cuma sekali tapi bisa dijual terus. Lu bikin konten yang punya nilai jangka panjang, edukatif, informatif, timeless. Lu belajar otomatisasi kerjaan pakai tools digital, jadi kerja 5 jam bisa selesai dalam 1 jam. Itu semua bentuk time leverage. Dan yang menarik, time leverage juga bisa datang dari uang. Lu punya uang, lu bisa beli waktu orang lain. Contoh simple, daripada lu nyuci motor 2 jam sendiri, lu bayar tukang cuci 20.000. 2 jam itu bisa lu pakai buat kerja, belajar, atau istirahat. Atau lu punya bisnis, lu bayar orang buat handle admin, CS, bahkan produksi. Lu tinggal fokus mikir strategi. Waktu lu nggak kepake buat hal teknis, tapi buat hal penting yang hasilnya jauh lebih gede. Makanya orang kaya makin kaya. Karena mereka nggak ngerjain semua sendiri. Mereka punya tim, punya sistem, punya tools, punya leverage. Tapi sayangnya, banyak orang nggak sadar soal ini. Mereka pikir kerja keras itu cuma soal lembur, berdiri 12 jam, kerja 2 shift. Padahal, kerja keras tanpa arah, tanpa leverage, ya capek doang. Sama kayak lu ngangkat air pakai ember bolong. Semangat sih semangat, tapi airnya nggak nyampe ke tujuan. Lebih pintar tuh bukan ngangkat ember lebih banyak, tapi nutupin bolongnya atau bikin selang biar ngalir sendiri. Jadi intinya gini, waktu itu lebih mahal dari uang. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa dibeli balik. Lu nggak bisa nambah jam di hidup lu, tapi lu bisa ngalihin hasil dari jam yang lu punya. Kalau lu ngerti cara leverage, mulai pikirin, apa aja yang lu kerjain tiap hari yang sebenarnya bisa lu otomatisasi. Apa yang bisa didelegasikan. Apa yang bisa dijadiin aset jangka panjang, bukan cuma kerjaan harian. Kalau lu bisa jawab itu, hidup lu bisa naik level. Bukan karena lu kerja lebih keras, tapi karena lu kerja lebih cerdas. Lo mungkin pernah dengar ya kalimat gini, gua mau kerja keras sekarang biar nanti dapat kerjaan dengan gaji tinggi. Dan di satu sisi, itu emang terdengar kayak tujuan hidup yang ideal. Siapa sih yang nggak mau gaji 15, 20, bahkan 30 juta per bulan? Kelihatannya keren. Pasti bisa hidup enak, bisa healing tiap bulan, bisa upgrade lifestyle. Tapi di balik itu ada sesuatu yang banyak orang nggak sadar. Gaji tinggi itu bisa jadi jebakan. Dan ini yang disebut dengan middle class trap. Jadi middle class trap itu apa? Gampangnya, ini jebakan hidup yang dialami sama kelas menengah. Punya gaji yang lumayan, tapi tetap ngerasa kekurangan, nggak punya waktu, dan nggak bisa keluar dari siklus kerja habis. Jadi meskipun secara angka lo kelihatan mapan, tapi sebenarnya lo nggak bebas. Lu terikat banget sama gaya hidup dan rutinitas yang lu bentuk sendiri tanpa sadar. Contoh ya, lu dapet kerja bagus, gaji 20 juta. Awalnya tinggal di kosan 1 juta, motoran ke kantor, makan warteg 15.000. Tapi begitu gaji naik, lu pindah ke apartemen 5 juta. Beli mobil cicilan 4 juta. Ngopi di coffee shop tiap hari 50.000. Weekend staycation. Langganan semua platform streaming. Makan bukan buat kenyang, tapi buat konten. Gaji naik, gaya hidup naik. Tiap naik gaji, naik juga pengeluaran. Akhirnya yang tadinya 20 juta itu terasa pas-pasan, nggak ada sisa. Dan lo harus terus kerja buat nutup semua tagihan. Itu dia jebakan utamanya. Lo jadi kerja buat bayar semua keputusan impulsif dari gaya hidup orang sukses versi Instagram. Nah, disinilah letak bahayanya. Karena makin tinggi gaji lo, makin tinggi juga risiko lo terperangkap. Kenapa? Karena lo makin takut kehilangan pekerjaan itu. Lo makin takut buat ambil risiko. Mau mulai bisnis, takut ninggalin gaji. Mau pindah karir, takut kehilangan penghasilan tetap. Mau istirahat sebulan, cicilan jalan terus bro. Jadi meskipun di atas kertas lu kelihatan kaya, sebenarnya lu itu terjebak gaya hidup yang lu bentuk sendiri. Dan jangan salah ya, middle class trap itu bukan soal nominal gaji. Lu bisa gaji 5 juta dan hidup tenang karena punya pola keuangan sehat.
Atau lo bisa gaji 30 juta tapi stres tiap awal bulan karena semua udah habis buat cicilan. Yang bikin middle class trap itu jebakan bukan cuma penghasilan tinggi, tapi karena nggak ada kesadaran tentang bagaimana cara ngatur uang dan waktu. Dan ini diperparah sama budaya di sekitar kita. Dari kecil kita diajarin buat ngejar kerjaan yang stabil, penghasilan besar, dan kelihatan keren. Tapi nggak diajarin cara membedakan antara pendapatan dan kekayaan. Padahal beda banget. Pendapatan itu apa yang lo dapet tiap bulan. Kekayaan itu apa yang lo simpen, lo kembangin, lo investasikan. Banyak orang berpendapatan tinggi tapi nol tabungan, nol investasi, nol aset. Kalau dipecat hari ini bisa bertahan nggak sampai 2 bulan. Jadi yang sebenarnya penting itu bukan seberapa besar lo dapet, tapi seberapa cerdas lo kelola dan kembangin. Nah, sekarang coba lo tanya ke diri sendiri. Apakah gaya hidup gue naik tiap kali gaji naik? Apakah gue beli sesuatu karena butuh? Atau karena pengen kelihatan udah sukses? Apakah gue punya rencana keluar dari lingkaran kerja habis ini? Kalau lo nggak pernah mikirin itu, bisa jadi lo udah masuk ke jebakan middle class, tapi nggak sadar. Dan biasanya karena sibuk ngejar kerjaan bagus, gaji besar, banyak orang jadi nggak punya waktu buat belajar tentang investasi, bangun aset, bikin pendapatan pasif, bahkan sekadar ngatur cash flow pribadi. Padahal itulah hal-hal yang bisa ngebantu lo keluar dari jebakan ini. Lo bisa tetap kerja kantoran gak masalah. Tapi kalau lo punya mindset kekayaan, gaji lo bukan cuma buat dibelanjain tapi buat ngebangun fondasi finansial yang kuat. Intinya, gaji tinggi itu bukan tujuan akhir. Itu cuma alat. Kalau alat ini gak lo pakai buat ngebangun sesuatu yang bisa jalan sendiri, entah itu bisnis, investasi, properti, atau skill jangka panjang, maka lo bakal terus kerja, terus ngejar, terus capek, dan tetap gak bebas secara finansial. Dan ingat, middle class trap itu tenang, sampai lo sadar udah tua dan belum punya apa-apa. Banyak orang mikir mereka udah ngerti soal keuangan. Udah ngerasa pinter karena bisa nabung, bisa cicil rumah, bisa beli mobil, punya penghasilan tetap. Tapi begitu baca buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki, banyak yang langsung ngerasa, oh gila, selama ini gue salah paham soal apa itu aset dan apa itu liabilitas. Karena versi Kiyosaki, definisi aset dan liabilitas itu beda banget dari apa yang biasa diajarin sekolah atau bank. Di sekolah kita diajarin aset itu ya semua yang punya nilai. Rumah, mobil, perhiasan, bahkan HP mahal. Pokoknya selama bisa diuangkan itu dianggap aset. Tapi Kiyosaki bilang, aset itu bukan soal nilai jual, tapi soal arus kas. Aset itu sesuatu yang masukin uang ke kantong lo tiap bulan. Sedangkan liabilitas itu yang ngeluarin uang dari kantong lo tiap bulan. Simple, tapi mind-blowing banget. Contoh nih ya, rumah pribadi. Di mata kebanyakan orang, rumah itu aset. Karena nilainya naik terus bisa dijual mahal nanti. Tapi menurut Kiyosaki, kalau rumah itu lo tinggali dan tiap bulan lo bayar KPR, listrik, pajak, maintenance, dan semua pengeluaran lainnya, maka rumah itu sebenarnya liabilitas. Karena tiap bulan nguras uang, bukan ngasih uang. Mobil. Kebanyakan orang bangga punya mobil baru. Tapi mobil itu makin lama nilainya turun, belum lagi ada biaya bensin, servis, pajak, asuransi. Kalau mobil itu nggak lo pakai buat cari uang, misalnya jadi armada sewa, taksi online, atau logistik, yaitu liabilitas juga. Sebaliknya, properti yang disewakan, lo beli kos-kosan, lo sewain tiap bulan masuk 5 juta, mesti lo cuma keluarin 1 juta buat maintenance. Nah itu baru aset, karena dia ngasih lo income pasif, saham yang ngasih dividen. Setiap tahun ada pembagian untung, itu aset, karena masukin duit ke dompet lo. Buku yang lo tulis dan dijual terus di marketplace. Lo nggak kerja lagi buat jualannya tapi duit tetap masuk, itu aset juga. Makanya Kiyosaki selalu ngomong, orang kaya beli aset, orang miskin beli liabilitas tapi nyebutnya aset. Ini kenyataan yang pahit, tapi akurat banget. Karena kebanyakan orang beli barang bukan karena fungsinya, tapi karena gengsi. Punya rumah di klaster elit, mobil mewah, gadget terbaru. Padahal semua itu bukan masukin uang, tapi keluarin uang. Akhirnya kerja keras terus, tapi tetap gak pernah bebas secara finansial. Dan ini nyambung ke konsep cash flow quadrant yang Kiyosaki bahas juga. Dia bilang ada 4 tipe orang dalam dunia penghasilan. 1. I. Employee, kerja buat orang lain. 2. S. Self-employed, kerja buat diri sendiri, freelancer, pengusaha kecil. 3. B. Business owner, punya sistem yang jalan sendiri. 4. I. Investor, uangnya kerja buat dia. Nah, yang udah ngerti bedanya aset dan liabilitas biasanya mulai pindah dari E dan S ke B dan I. Kenapa? Karena mereka fokus ngumpulin aset yang bisa kerja sendiri. Mereka nggak mau selamanya tukar waktu buat uang. Dan gini loh bro, lu boleh banget beli rumah,
boleh banget beli mobil. Tapi pastiin aja sebelum lo beli barang yang masuk kategori liabilitas, lo udah punya cukup aset yang biayain semua itu. Jadi misalnya, lo punya properti yang ngasih income 10 juta per bulan. Lalu lo pakai 3 juta dari itu buat bayar cicilan mobil. Berarti mobil itu dibayarin sama aset. Lo nggak perlu nambah beban kerja, nggak perlu nguras gaji. Itu cara yang sehat buat naik level hidup tanpa ngebebanin diri. Yang jadi masalah tuh, kebanyakan orang beli liabilitas duluan baru mikir cara bayarnya belakangan. Akhirnya, terjebak di lingkaran cicilan seumur hidup, nafasnya pendek, tabungannya tipis, dan stres tiap awal bulan. Makanya penting banget punya mindset aset versus liabilitas versi Kiyosaki ini. Lo bisa mulai kecil, nggak harus langsung beli properti atau saham. Lo bisa bikin konten yang bisa dimonetisasi. Lo bisa bangun channel YouTube. Lo bisa jualan digital produk. Lo bisa bikin usaha kecil yang punya sistem. Intinya, bangun hal-hal yang bisa jalanin uang ke kantong lo tanpa lo harus kerja terus. Karena begitu lo punya aset yang cukup, lo bebas mau kerja atau enggak. Lo punya pilihan. Dan disitulah menurut Kiyosaki kebebasan finansial itu dimulai. Orang kaya dan orang biasa sering banget beda bukan karena kerjaannya, bukan karena jam kerjanya, bahkan bukan karena pendidikannya, tapi karena satu hal yang jarang dibahas, mindset soal uang. Cara mereka mikir tentang uang itu beda 180 derajat. Contoh paling sederhana, banyak orang kalau dapat uang pikirannya langsung, gimana cara gue habisin ini, belanja apa, upgrade gaya hidup apa, cicil apa, beli barang yang belum punya. Tapi orang yang punya mindset sehat soal uang mikirnya beda. Gimana caranya gue bikin uang ini kerja buat gue? Itu perbedaan pertama yang gede banget. Dan ini bukan soal pelit tapi soal arah berpikir. Coba kita bahas dari awal. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan cara pandang soal uang yang, ya, bisa dibilang kacau. Dari kecil kita sering dengar, uang itu sumber masalah. Orang kaya pasti serakah. Kita nggak usah mikirin uang, yang penting